yang sebenarnya saat ini dan sejak kita percaya Tuhan, kita lagi terlibat di dalamnya. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pertama ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu, perhatikan baik-baik, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau dikatakan menurut gambarnya, berarti memiliki perawakan yang sama, memiliki karakter yang sama, memiliki cara yang sama, memiliki rupa yang sama. Amin. Itu adalah keadaan posisi manusia ketika pertama kali diciptakan, serupa segambar dengan Allah. Tetapi mari kita baca satu ayat lagi Bapak Ibu untuk kita mengerti, di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dari rencana semula manusia diciptakan, itu diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, baik dari karakternya, perawakannya, rupanya, semuanya serupa. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan rupa Allah. Manusia kehilangan karakter Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, poin pentingnya adalah tujuan utama penciptaan manusia ketika pertama kali diciptakan adalah serupa dan segambar. Tetapi gambar dan rupa itu menjadi rusak oleh karena berbuat dosa. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita Bapak Ibu, memberikan satu kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali ke dalam rencana awalnya Bapa, yaitu mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam diri saya dan kita semua. Amin. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk membawa berkat itu percuma bagi Tuhan. Mati di kayu salib hanya untuk memberkati itu gampang. Tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus segala dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua, sehingga gambar dan rupa Allah yang semula boleh dikembalikan di dalam diri kita. Amin. Amin. Supaya dalam diri Bapak Ibu Saudara semua kembali terdapat rupa Allah, karakter Kristus sempurna di dalam kita semua. Jadi posisi awalnya ketika manusia jatuh di dalam dosa adalah kehilangan rupa Allah, karakter Kristus di dalam dirinya. Tetapi setelah kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan tuntunan Roh Kudus untuk kembali menjadi serupa dan segambar lagi dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, ini dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib. Sama-sama katakan wajib. Kalau wajib berarti tidak ada
menawar, harga mati. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Kita boleh meniru, meneladani wujud Kristus, karakter Kristus telah hidup, dan kita ambil juga menjadi bagian kita. Setiap orang yang mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus, maka ia juga wajib hidup sama seperti Kristus. Kembali ke dalam rencana yang semula, mengembalikan rupa dan karakter wujud Allah di dalam diri kita masing-masing. Amin. Maka perlombaan iman yang lagi kita jalani saat ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Amin. Menjadi seperti Yesus, karakternya, kasihnya, perbuatannya, kelemah lembutannya, itu harus menjadi karakter kita juga. Menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah perlombaan yang sedang kita jalani, Bapak Ibu, saat ini. Kita sama-sama lagi berusaha bangun dari keterpurukan kita, bangun menjauh dari dosa kita, dan kita sedang melangkah untuk bisa menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi ketika kita sudah mulai mengubah hidup kita, mulai mengambil rupa Kristus dalam diri kita, maka saya yakin, terlalu percaya, semua kita di tempat ini, kita dapat melihat Kristus dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Saya bisa melihat karakter Kristus di dalam Bu Jessie ketika dia mampu mengampuni orang yang bersalah. Saya mampu melihat karakter Kristus di dalam diri Pak Ahyung ketika dia menjadi pribadi yang sabar. Saya bisa melihat karakter Kristus di dalam Pak Bong ketika dia tetap kuat memegang imannya apapun yang terjadi, godaan di luar sana. Kita bisa melihat itu masing-masing dari pribadi kita semua di tempat ini. Amin. Memang belum sempurna Bapak Ibu, tetapi kita lagi berusaha untuk sampai 100% kita ini hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, menjadi seperti Yesus berarti meneladani, belajar mengikuti karakter cara hidup Yesus sampai seutuhnya kita jadi seperti Dia, atau pengembalian rupa Allah dalam diri manusia. Kita harus kembali ke dalam rencana Allah yang semula, Bapak Ibu. Kita harus kembali ke dalam rencana Tuhan yang semula di dalam penciptaan, bahwa saya dan saudara kita adalah segambar dan serupa dengan Bapa di sorga.